kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta berdoanya teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, sekarang lagi menyiapkannya, Ibu aktif dulu ya. Namanya Aden, Nafisa, Aden semua ya. Ya. Materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Iya, benar sekali, tentang koordinat kartesius. Tepatnya tentang apa? Iya, benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang koordinat kartesius, yaitu menentukan posisi sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menjelaskan posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0 atau titik A, B. Ingat ya, pertemuan kedua untuk bab ini yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat kartesius. Manfaat belajar si garis pada bidang koordinat kartesius ini yaitu kita dapat menggunakannya dalam melihat peta. Jadi nanti kalau misalnya pramuka ada peta dikasih, bisa dipakai ini materi ini. Kemudian dapat digunakan untuk mencari dena lokasi. Dena lokasi apa, misalnya diberikan nanti penerimaan juga, atau dena lokasi misalnya kayak undangan, kita dapat undangan ada dena lokasinya ya kan? Kita bisa tahu. Kemudian ini Google Map. Ini Google Map sekolah kita loh, ini sekolah kita ini. Jadi ini Google Map. Jadi itu map desa Lembon. Jadi nanti kalau belajar ini kita bisa belajar baca Google Map nanti. Ya kan sudah pernah pakai Google Map ya? Cari tempat atau cari lokasi. Kemudian materi ini juga bermanfaat sebagai materi pelajaran untuk bab selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Jadi setelah ini nanti bab selanjutnya itu persamaan garis lurus. Jadi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa bantu dibaca dulu? Bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Jadi ini kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini, dan tujuan pembelajarannya adalah ini. Siapa yang bisa bantu baca ini? Ya, silakan berdiri, baca dulu. Menjelaskan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius dengan benar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius dengan benar. Ya, jadi ini hal yang akan kita capai pada. Oke, jadi hari ini kita akan menggunakan di mana di situ nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara bersama, kemudian presentasi, yang terakhir ada soal evaluasi. Jadi itu tahapannya nanti. Kemudian ibu akan melakukan penilaian 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan Google Map Desa Lembon. Di sini kalian bisa lihat jalan-jalan yang sejajar, jalan-jalan yang tegak lurus, jalan-jalan yang berpotongan. Nah, yang bagaimana itu? Nanti kita akan pelajari sebelum ini denanya. Kita nanti disuruh minta temukan jalan yang sejajar dengan sumbu X, temukan jalan yang sejajar dengan sumbu Y, dan jalan-jalan yang tegak lurus. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini kita akan bergabung di kelompok. Nomor 1, tentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan garis L. Nomor 2, tentukan garis-garis
Garis N dan garis K adalah dua garis yang berpotongan. Nomor 5, garis T dan M adalah dua garis yang berpotongan. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi kita lihat dulu ya teman-temannya. Tadi yang pertama disuruh tentukan garis-garis yang sejajar dengan tumbuh X. Benar nggak sebenarnya? Bisa nggak? Iya. Dari apa itu yang sejajar? Dari M dengan N. Benar nggak? Yang sejajar tumbuh X, sejajar tumbuh X. Sejajar tumbuh X. Garis K dan iya. Garis K dengan garis L. Jadi benar ya, yang sejajar dengan tumbuh X adalah K dengan L. Sejajar tumbuh X itu adalah K dengan L. Ya. Kemudian garis-garis yang sejajar tumbuh Y. M dengan N. Benar. Garis T dengan M. Berpotongan. Yang lain sampai sudah jawabannya? Oke. Baik, kita beri dulu tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kelompok kedua. Tentukan garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y, yaitu garis N. Koordinat titik potong garis P dengan sumbu X dan sumbu Y adalah negatif 1,0 dan 0,-1. Koordinat titik potong garis M dan L adalah negatif 5,6. Koordinat titik potong garis N dan L adalah 2,6. Oke. 2 negatif. Nah, negatif ya. Jadi kita lihat dari nomor 6. Apa jawabannya? Dari apa? Yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Dia tinggal garis N. Benar ya? Kemudian koordinat titik potong garis P dengan sumbu X dan Y. Berapa itu jawabannya? Kemudian koordinat titik potong garis M dan L. Negatif 5, negatif negatif ya. Kemudian koordinat titik potong garis M dan L berapa? 2 dan 6. Oke, berarti benar jawabannya nomor 2. Silakan tepuk tangan buat teman. Ini posisi garis dalam bidang kartesius. Dari kegiatan tadi kita simpulkan, garis yang sejajar adalah garis yang tidak pernah berpotongan. Jadi garis yang tidak pernah berpotongan. Sedangkan garis tegak lurus adalah garis yang jika bertemu akan membentuk sudut siku. Jadi dia pas. Sedangkan dua garis yang berpotongan akan bertemu pada satu titik berpotongan, dan garis yang sejajar dengan tumbuh X maka tegak lurus dengan tumbuh Y, begitu juga sebaliknya. Sekarang lihat, ini garis L1, L2, L3, L4 sejajar dengan tumbuh X. Jadi dia X kan horizontal. L1, L2, L3, L4 sejajar tumbuh X, tapi dia saling tegak lurus dengan tumbuh Y. Jadi kan kemudian sebaliknya, kalau ini ada garis M1, M2, M3 dan M4, apabila dia sejajar dengan tumbuh Y. Karena dia sejajar tumbuh Y, maka sebaliknya tadi dia akan tegak lurus dengan tumbuh X. M1, M2 saling berpotongan, kemudian M1, M2 juga berpotongan dengan tumbuh X, berpotongan juga dengan tumbuh Y. Ini tadi yang diminta ya, koordinat potongnya. Tadi sudah bisa jawab, karena kan sebelumnya kita sudah pelajari. Baik. Ini kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y maka sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X sekaligus berpotongan dengan sumbu Y adalah garis-garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, jadi kalau dia sejajar dengan sumbu X,
X, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian kalau dia sejajar sumbu Y, maka dia tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sebaliknya ya, sama yang sebenarnya sebaliknya. Kemudian garis-garis yang berpotongan dengan sumbu X sekaligus berpotongan dengan sumbu Y adalah garis-garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Jadi silakan buka handphonenya. Ibu sudah kirimkan linknya ya. Silakan, ini kita kerja menggunakan Google Form. Yang tidak bawa HP siapa? Yang tidak bawa HP pakai Chromebooknya. Kemudian temukan jalan yang tegak lurus. Berarti yang tadi itu ya, yang mana yang tegak lurus yang ketemu? Iya. Oh apa? Yang sejajar dengan sumbu X. Yang sejajar sumbu X. Yang sejajar sumbu X berarti jalan yang sejajar dengan sumbu Y. Jangan lupa belajar untuk ulangan harian kedua. Karena ini kan sudah pertemuan terakhir untuk bab koordinat kartesius ya. Jadi ini pertemuan kedua.